Somalia terletak di tanduk Afrika dan memiliki garis pantai yang panjang di Samudra Hindia dan Teluk Aden. Negara ini merdeka pada tahun 1960 dari penjajahan Inggris, Somaliland, dan Italia, Somalia, kemudian bersatu menjadi Republik Somalia. Pada awal kemerdekaan, Somalia menganut sistem demokrasi parlementer. Namun, pada tahun 1969, Presiden Abdi Rashid Ali Sharmarke dibunuh dan tak lama kemudian, kekuasaan diambil alih oleh Jenderal Siad Barre melalui kudeta militer. Setelah kematian Abdi Rashid Ali Sharmarke, 6 hari kemudian, tepatnya pada 21 Oktober 1969, Mayor Jenderal Mohamed Siad Barre memimpin kudeta militer tanpa pertumpahan darah, menggulingkan pemerintahan sipil. Siad Barre bersama Dewan Revolusioner Tertinggi Supreme Revolutionary Council yang disingkat SRC, kemudian mengambil alih kekuasaan dan membubarkan parlemen serta melarang partai politik. Selama masa menjabat, Siad Barre mengadopsi ideologi sosialisme ilmiah, gabungan antara Marxisme-Leninisme, nasionalisme Somali, dan Islam yang disesuaikan dengan nilai lokal. Pemerintahannya menjalin hubungan erat dengan Uni Soviet yang memberikan dukungan militer dan ekonomi. Ia mempromosikan kampanye melek huruf dalam bahasa Somali menggunakan alfabet Latin dan mengadakan reformasi agraria serta nasionalisasi industri. Ia juga mengganti sistem suku dengan nasionalisme Somalia untuk menyatukan rakyat, tetapi gagal sepenuhnya karena sistem klan tetap kuat di masyarakat. Perang Ogaden dan perubahan arah politik. Tepatnya pada tahun 1977, Siad Barre melancarkan serangan militer ke wilayah Ogaden di Ethiopia yang mayoritas dihuni etnis Somali. Awalnya Somalia unggul, tetapi kemudian Uni Soviet dan Kuba mendukung Ethiopia, menyebabkan Somalia kalah dalam perang ini. Akibatnya, Siad Barre memutus hubungan dengan Uni Soviet dan mendekat ke blok Barat dan negara-negara Arab seperti Amerika Serikat dan Arab Saudi. Setelah kekalahan di Ogaden, pemerintahan Siad Barre menjadi semakin represif. Ia membentuk aparat intelijen brutal bernama National Security Service untuk memantau dan menindas oposisi. Pemerintahannya ditandai oleh penahanan massal, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap lawan politik. Ia juga terus mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan ketegangan antar klan dan menerapkan politik divide and rule atau pecah belah dan kuasai. Kekuasaan Siad Barre mulai runtuh di akhir tahun 80-an. Ini terjadi karena krisis ekonomi parah dan korupsi yang meluas. Disertai pemberontakan dari berbagai kelompok bersenjata seperti Somali National Movement dan United Somali Congress. Perang antar klan juga semakin tidak terkendali. Pada Januari 1991, pasukan pemberontak memasuki Mogadishu dan Siad Barre melarikan diri ke Kenya lalu ke Nigeria, tempat terakhir pelariannya, dan ia meninggal di sana di tahun 1995. Setelah jatuhnya Siad Barre pada tahun 1991, Somalia tidak memiliki pemerintahan pusat yang kuat. Negara terpecah belah menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh warlord, milisi suku, dan kelompok-kelompok bersenjata. Tidak adanya angkatan laut nasional yang berfungsi, sehingga perairan Somalia menjadi tidak terjaga. Akibatnya, banyak negara dan perusahaan asing memanfaatkan kekosongan ini untuk menangkap ikan ilegal secara besar-besaran di wilayah perairan Somalia, terutama tuna dan lobster. Mereka juga seringkali membuang limbah beracun dan radioaktif ke Laut Somalia yang berdampak serius pada kesehatan masyarakat pesisir. Nelayan lokal mulai kehilangan sumber mata pencarian mereka karena overfishing oleh kapal asing, khususnya dari Eropa dan Asia. Munculnya bajak laut lokal sebagai bentuk perlawanan. Nelayan lokal mulai menyadari bahwa hasil tangkapan menurun drastis dan kehidupan mereka semakin sulit, yang akhirnya mereka membuat komunitas kecil di pesisir seperti Eel, Hobyo, dan Harard Here. Tujuan awalnya adalah melindungi wilayah Laut Somalia dari pencurian ikan dan pembuangan limbah. Mereka menyebut diri sebagai Somali Coast Guards. Kadang juga mengklaim diri sebagai pahlawan rakyat atau pejuang lingkungan. Senjata yang mereka gunakan awalnya adalah senjata ringan bekas perang dan perahu nelayan yang dimodifikasi.
Seringkali kelompok ini menyerbu kapal asing ilegal dengan menyita isinya dan kadang menahan awak kapal. Mereka mulai meminta uang kompensasi kepada perusahaan kapal asing sebagai balasan atas kerusakan yang ditimbulkan. Tuntutan mereka juga dibenarkan secara moral oleh masyarakat sekitar karena mereka dianggap membela hak rakyat Somalia. Tidak adanya alternatif hukum atau negara yang bisa melindungi perairan nasional sehingga masyarakat mempercayakan kepada mereka. Setelah awalnya muncul sebagai reaksi lokal terhadap eksploitasi asing, kelompok-kelompok bersenjata pesisir Somalia mengalami transformasi besar dari perlawanan semi-legitim menjadi jaringan kriminal maritim internasional. Kelompok bajak laut ini mulai berkembang secara organisasi, taktik, dan logistik. Mereka memiliki struktur organisasi, persenjataan modern, bahkan sistem keuangan dan intelijen sendiri, seperti investor yang biasanya diperankan oleh tokoh kaya atau mantan pebisnis, komandan lapangan yang ahli dalam merancang strategi serangan, eksekutor serangan kelompok bersenjata yang naik kapal, negosiator tebusan yang menguasai bahasa Inggris dan berhubungan dengan perusahaan pemilik kapal. Bajak laut mulai menggunakan kapal induk untuk membawa speedboat kecil hingga ke tengah laut. Ini memungkinkan mereka menyerang jauh dari pantai, bahkan hingga di tengah Samudra Hindia. Mereka juga disertai persenjataan dan teknologi, seperti senapan AK-47, granat berpeluncur roket, dan senapan mesin ringan dan alat navigasi seperti GPS, radio satelit, bahkan telepon satelit untuk komunikasi. Pada awalnya mereka hanya beroperasi dalam kelompok kecil, biasanya antara 5 hingga 10 orang. Mereka menyerang kapal dagang lambat atau kapal yang tidak memiliki sistem pertahanan yang melintasi jalur Teluk Aden, Laut Arab, dan sepanjang pesisir timur Somalia. Kapal yang dibajak umumnya kapal dagang, kapal kargo, kapal nelayan asing, dan kapal tanker kecil. Setelah menyerang dan menguasai kapal, para bajak laut membawa kapal ke pelabuhan kecil atau teluk terpencil seperti di Ail atau Haradhere untuk menunggu tebusan. Seperti insiden kapal pesiar Seabourn Spirit di tahun 2005, meskipun kapal berhasil lolos, namun insiden ini mengundang perhatian global karena targetnya bukan kapal dagang biasa. Di tahun 2006, beberapa kapal nelayan dari Korea Selatan dan Taiwan dibajak dan awaknya disandra. Dan di 2007, mulai ada peningkatan signifikan pembajakan kapal dagang, termasuk kapal milik negara-negara Asia dan Eropa. Respons pemerintah dunia terhadap aktivitas bajak laut awalnya masih terbatas dan lambat. Belum ada respons militer skala besar. Asosiasi pelayaran mulai mengeluarkan peringatan dan prosedur pengamanan, namun belum ada sistem terpadu. Beberapa negara hanya menyarankan kapal dagangnya menghindari perairan Somalia. Puncak kejayaan bajak laut Somalia di antara tahun 2008 hingga 2009. Tercatat lebih dari 111 serangan bajak laut di sekitar perairan Somalia dan Teluk Aden, dan jumlah insiden meningkat menjadi 217 insiden dengan 47 kapal berhasil dibajak dan lebih dari 800 awak disandera. Serangan tidak hanya meningkat dalam jumlah, tapi juga dalam keberanian dan skala. Bajak laut mulai menyerang kapal besar, bahkan tanker minyak raksasa. Rata-rata tebusan yang diminta bajak laut meningkat dari ratusan ribu menjadi jutaan dolar per kapal. Menurut laporan, tebusan pada 2009 mencapai total lebih dari 80 juta dolar, dengan satu kapal bisa ditebus hingga 5 juta dolar hingga 9 juta dolar. Insiden ini mengubah pandangan pemerintah dunia karena banyaknya kapal besar yang ditahan oleh bajak laut Somalia, seperti MV Faina, kapal kargo milik Ukraina yang membawa tank T-72 dan senjata berat untuk Kenya. Sirius Star, kapal tanker super besar milik Arab Saudi, bermuatan minyak senilai lebih dari 100 juta dolar, yang dibajak lebih dari 800 km dari pantai, jauh di Samudra Hindia. Dan MV Maersk Alabama, kapal milik Amerika yang dibajak oleh 4 bajak laut Somalia. Kaptennya Richard Phillips dijadikan sandera di Skocie, yang diselamatkan oleh operasi Navy SEAL Amerika Serikat, yang menembak mati 3 bajak laut. Kisah ini kemudian diangkat ke layar lebar dalam film Captain Phillips 2013.
Di masa ini menjadi masa kejayaan bajak laut Somalia, di mana mereka mencetak keuntungan besar dari pembajakan, menyebabkan gangguan besar terhadap perdagangan global, dan menarik perhatian militer serta media internasional. Namun, masa keemasan ini juga memicu respons global yang besar, yang pada akhirnya mulai menekan aktivitas mereka secara bertahap. Diketahui biaya ekonomi global akibat bajak laut Somalia pada puncaknya diperkirakan mencapai 7-12 miliar dolar per tahun. Pemerintah dunia pun tidak tinggal diam. Mereka yang awalnya hanya memperingatkan atas kriminal bajak laut Somalia, kini mulai bergerak. Uni Eropa meluncurkan operasi Atalanta. NATO juga memulai Operation Allied Protector, kemudian digantikan oleh Operation Ocean Shield, dan negara seperti Amerika Serikat, India, Tiongkok, Rusia, Jepang, dan lainnya ikut mengirim kapal perang. Banyak perusahaan pelayaran mulai menyewa tim keamanan bersenjata swasta. Langkah ini terbukti sangat efektif menghalau serangan. Industri pelayaran menerapkan best management practices untuk mengurangi resiko serangan dari bajak laut, seperti kapal yang diberi pagar berduri, meriam air tekanan tinggi, dan jalur pelayaran terkoordinasi (IATA). Aktivitas bajak laut Somalia masih tetap tinggi pada tahun 2010 hingga 2011, namun mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan menjelang akhir 2011. Tercatat 237 insiden bajak laut, tapi keberhasilan bajak laut menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Namun kapal milik Indonesia, MV Sinar Kudus, yang bermuatan 8.300 ton ferronikel milik PT Antam, juga menjadi korban oleh bajak laut. Tepatnya pada 16 Maret 2011 saat berangkat dari Pelabuhan Pomala di Sulawesi, yang bertujuan ke Rotterdam, Belanda. Mereka harus mengurungkan niatnya karena saat melintasi Teluk Aden di lepas pantai Somalia, MV Sinar Kudus diserang oleh bajak laut Somalia yang menggunakan kapal cepat bersenjata otomatis dan granat. Mereka naik ke kapal, menodongkan senjata ke awak, dan mengambil alih kapal. Para bajak laut kemudian membawa kapal ke daerah pantai dekat Somalia dan menyandera seluruh awak kapal. Para kru yang berjumlah 20 orang dipaksa berkomunikasi dengan perusahaan untuk menyampaikan tuntutan para bajak laut. Masalah ini ditangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan memberikan perintah langsung agar TNI Angkatan Laut siap melakukan operasi militer penyelamatan jika jalur damai gagal. Operasi ini pun dimulai dengan mengirimkan 2 kapal perang, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma dan KRI Yos Sudarso. Mereka membawa pasukan elit dari Kopassus, TNI Angkatan Darat, dan Denjaka. Misi ini sangat beresiko tinggi, mengingat operasinya yang dilakukan di wilayah perairan asing yang dikenal sangat rawan dan tanpa dukungan negara-negara besar. Setelah tiba di lokasi, awalnya TNI melakukan negosiasi demi keselamatan kru. Bahwa harus segera siapkan pasukan untuk berangkat ke Somalia dalam rangka pembebasan MV Sinar Kudus itu. Kemudian Presiden perintahkan kepada Panglima TNI untuk segera menyiapkan satuan tugas. Bahwa ada 3 tugas intinya dari Presiden. Yang pertama, bebaskan sandera, artinya manusianya, bebaskan seluruh warga negara Indonesia yang ada di kapal itu. Keselamatan warga negara itu nomor 1. Yang kedua, rebut kembali MV Sinar Kudus dan bawa kembali ke perairan Indonesia ataupun melanjutkan perjalanan ke luar negeri sesuai dengan rencana pelayaran mereka. Yang ketiga, bila diperlukan aksi militer, laksanakan pendaratan ke pantai untuk menunjukkan bahwa kita itu punya kedaulatan dan kita tidak bisa diinjak-injak harga diri kita. Sehingga mau tidak mau TNI harus turun tangan. Saat dalam perjalanan pulang, kelompok bajak laut lain mencoba menyerang kembali. Saat itulah pasukan TNI melakukan penyergapan militer. Menggunakan helikopter TNI Angkatan Laut, pasukan Denjaka diterjunkan langsung ke kapal bajak laut. Terjadi baku tembak yang sengit. Namun akhirnya pasukan TNI berhasil menumbangkan beberapa bajak laut dan yang lainnya melarikan diri. Dengan keberhasilan dalam kasus ini, Indonesia membuktikan kemampuannya melakukan operasi militer di luar negeri untuk melindungi warga negaranya. Banyak negara mulai mempertimbangkan pendekatan militer seperti Indonesia dalam menghadapi bajak laut Somalia.
Insiden ini menjadi tonggak sejarah maritim Indonesia, menunjukkan sinergi antara diplomasi, perusahaan swasta, dan kekuatan militer nasional. Setelah menghadapi pasukan bersenjata dari kapal berbagai negara dan tingkat keberhasilan menurun, masyarakat lokal mulai berbalik arah. Banyak warga yang dulu diam atau mendukung kini lelah dengan dampaknya, terutama karena operasi militer dan serangan balik. Bajak laut yang meneror lebih dari 1 dekade kini hampir tidak ada. Namun, kisah ini juga menjadi pengingat jika kondisi dasar seperti kemiskinan, kekosongan kekuasaan, dan eksploitasi laut tidak diatasi, bajak laut bisa saja kembali muncul entah di Somalia atau wilayah lain. Mungkin, secara hukum internasional pembajakan kapal adalah tindak kriminal berat. Mereka menyandra awak kapal sipil, dan kadang kru kapal disiksa atau bahkan dibunuh. Jadi, secara hukum dan moral tindakan mereka adalah kejahatan, tidak peduli apapun alasannya. Namun di sisi lain, mereka hidup di garis kemiskinan. Tidak adanya pemerintahan yang stabil, membuat banyak nelayan kehilangan penghidupan karena kapal asing mencuri ikan di perairan Somalia. Bahkan limbah beracun dibuang ke laut Somalia oleh negara-negara asing. Alasan inilah yang menjadikan sebagian nelayan lokal beralih menjadi bajak laut, awalnya dengan dalih melindungi wilayah perairan mereka. Tapi kemudian mereka melihat potensi uang besar dari pembajakan kapal asing, dan kegiatan itu jadi bisnis kriminal terorganisir. Mereka korban. Mereka hidup di negara tanpa masa depan, dieksploitasi oleh kapal asing, dan tidak punya akses ke pendidikan atau ekonomi yang layak. Dan mereka pelaku. Karena memilih jalan kekerasan dengan menyandra dan menyiksa orang tak bersalah demi uang.